Hello student, we're back with the next material, next chapter. Now, sekarang kita akan diskusikan tentang linear regresi. Jadi ini adalah chapter terakhir yang akan kita bahas semester ini. Oke, sebetulnya untuk pembahasan di bab ini kurang lebih sama dengan yang sudah dibahas di statistik 1 ya. Jadi mungkin saya lebih banyak review ya. Jadi if you forget about something, then you can refer back to your material in statistik 1. Oke, jadi kali ini apa saja yang akan kita bahas? Of course ya, kita akan bahas tentang metode square. Kita akan bahas tentang important quantities, quality of regression, lalu Gauss-Markov theorem. Kita juga akan bahas sedikit tentang confidence interval sama statistical significance dalam konteks regresi. Oke. Nah, jadi regresi itu apa? Jadi kita menggunakan regresi untuk melakukan predictive analysis ya. So prediction is one of the ultimate purpose of statistical analysis. Jadi Anda belajar statistik itu supaya bisa melakukan prediksi. We want to be able to predict what will come in the future given information we have today. In statistics, we have what is called the regression analysis. This framework is the backbone of many predictive models in statistics and see many usage in the field of economics, finance, and research. Jadi salah satu tools utama dalam membentuk prediksi di bidang kita ya, ekonomi, finance, dan juga research pada umumnya itu adalah regresi. Jadi Anda nanti akan melihat banyak sekali manfaat dari belajar tentang regresi. So apart from testing whether a population parameter follows a specified value, we sometimes want to make prediction. Jadi kalau yang ini yang menganalisa apakah population parameter follow specified value itu kan hypothesis testing ya, kita sudah belajar. Sekarang kita juga ingin membuat sebuah prediksi. Jadi prediksi itu seperti apa? Jadi misalnya kita ingin melihat linear relationship between two random variable. Jadi kita ingin melihat hubungan linear antar dua variabel. Can we infer a value of random variable based on another random variable? Jadi di sini kita melihat bagaimana hubungan antar dua variabel ya. Nah, itu bisa dijelaskan di regresi. Suppose we have two data, fuel consumption and car engine, power of car engine. Nah, ini kita punya scatter plotnya seperti di sini. What do you think is the relationship between miles per gallon, yang ini ya, konsumsi bensin, dan power engine, ini yang power engine. Nah, dari sini kita bisa lihat yang MPG-nya di sini. Kalau misalnya fuel consumption-nya ini tinggi sekali, ternyata power car-nya itu rendah ya di sini. Di sini dan di sini kalau semakin rendah fuelnya, maka powernya semakin tinggi. Okay, that's kind of weird, but anyway, that's what the data show. Nah ini ya, kita bisa lihat bahwa dia sepertinya punya hubungan negatif. Okay. Nah jadi regresi itu sebetulnya kita ingin membuat straight line seperti ini, tapi menggunakan metode tertentu ya, metode regresi ya, yang akan kita pelajari. Nah kalau ini kan cuma scatter plot. Kalau scatter plot itu kita sekedar melihat persebaran datanya saja, dan dari persebarannya itu kita tarik garis trennya itu kira-kira di mana. Oke. Nah tapi dengan regresi nanti kita akan punya persamaan garisnya. Kita akan punya konstantanya berapa, koefisiennya berapa. Jadi bedanya regresi dengan scatter plot biasa, dengan regresi kita bisa tahu magnitudenya ya. Jadi koefisiennya itu berapa, interceptnya berapa. Tadi seperti yang saya bilang. Oke. Jadi kenapa why do we need regression?
akan terjawab sepanjang slide kita hari ini. Jadi one random variable that is predicted, jadi ada satu variabel yang akan kita prediksi dan itu kita sebut sebagai dependent variable atau regresan. Biasanya kita lambangkan dengan Y. Nah, lalu kita juga punya variabel yang dia non-random, independent non-random variable yang kita gunakan untuk memprediksi. Jadi kalau di bahasa Indonesia ya, yang dependent variable ini adalah variabel yang dijelaskan dan yang independent variable ini adalah variabel yang menjelaskan atau variabel penjelas. Ini juga boleh disebut seperti ini atau to predict ya. Nah, biasanya ini disebut di textbook sebagai independent variable atau regresor. Atau kadang ini juga disebut sebagai control variable. Terserah ya, Anda mau pakai istilah yang mana, bebas. Nah, biasanya kontrol variabel ini dia dilambangkan sebagai X. X ini bisa lebih dari 1. Makanya X1, X2, sampai Xn. Oke? Nah, oh ya, kalau misalnya X-nya lebih dari 1, itu kita regresinya disebut sebagai multiple regression. Kalau X-nya cuma 1, itu adalah simple regression ya. Ini sudah Anda pelajari ya semester kemarin. Nah, regresi itu biasanya formulanya seperti ini. Jadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah error. Jadi E-nya ini adalah error. Jadi si Y-nya ini dependent variable, beta 0 ini intercept, beta 1 koefisien, X1 independent variable, dan ini adalah error. Oke? Dimana di sini beta 0, beta 1 adalah unknown parameters. X1 ini adalah independent non-random variable dan E-nya ini adalah error. Nah, kita punya dua asumsi dalam regresi. Two main assumption ya, sebetulnya lebih dari dua, tapi yang asumsi utamanya ini, yang pertama adalah expected value dari error ini adalah 0. Oleh karena itu, expected value Y sama dengan expected value Y ditambah dengan expected value error. Jadi expected value Y given X1 itu adalah beta 0 tambah beta 1 X1. Karena di sini expected value dari errornya itu sama dengan 0. Oke. Nah, di regresi kita punya asumsi bahwa errornya itu dia mengikuti distribusi normal ya sebetulnya, jadi dia white noise error. Nah, metode least square, nah jadi ini adalah metode pertama yang kita pelajari kalau kita membahas regresi. To predict the value of a variable, we are looking for its conditional expectation on X. Nah, jadi kalau kita mau mencari predicted value dari Y, itu kita menggunakan conditional expectation terhadap X. Nah, jadi tadi sudah disebutkan expected value Y given X itu adalah beta 0 tambah beta 1 X. Nah, to be able to find the expected value of Y given X, we need to estimate the unknown parameter. Nah, jadi mengestimasi betanya tadi, unknown parameternya itu supaya kita bisa dapat expected value Y. Nah, dalam regresi itu predicted value itu punya lambang head di atasnya ya. Jadi head ini artinya adalah predicted atau hasil dari prediksi. Jadi bukan nilai sebenarnya, tapi nilai hasil prediksi. Nah, untuk nilai observasi ke I, maka predicted value-nya adalah Y hat I. Nah, Y hat I ini sama dengan beta 0 hat tambah beta 1 hat XI. Oke. Nah, for any observation via a linear regression, the predicted Y hat I, but remember that Y hat I comes only from the component that disregard error term. Nah, jadi dalam regresi itu kita punya error term ya. Nah, error term itu apa?
Jadi tadi saya sempat sebutkan bahwa dalam regresi kita itu ingin menarik garis regresi, ya kan? Nah, titik-titik yang berada di garis regresi ini adalah Y-hat atau predicted value. Oke. Jadi ini Y-hat ini ada di sepanjang garis regresi, tapi nilai Y yang sebenarnya itu adalah yang tersebar. Jadi yang di luar garis regresi. Atau kita sebut ini sebagai nilai sebenarnya atau Y. Nah, jarak antara nilai yang sebenarnya dengan nilai predicted ini disebut sebagai error term. Oke? Atau residual. Jadi disebut error term boleh, disebut residual juga boleh. Jadi residual atau EI itu adalah selisih dari YI dikurangi Y hat I. Or the distance. Nah, ini seperti yang saya jelaskan barusan. Distance between predicted value and the actual value. Nah, jadi kalau kita tuliskan dengan formula EI sama dengan YI dikurangi YI hat atau YI dikurangi beta 0 hat tambah beta 1 hat XI. Oke. Nah, method of least square, we know that each observation the error term is EI sama dengan YI dikurangi beta 0 hat tambah beta 1 hat XI. Nah, calculating error in this way may result in positive or negative values that cancel out together. So we often make it squared error term. Nah, kita sering menggunakan squared error term karena alasan ini ya. Jadi kalau negatif atau positif kan bisa cancel out. Nah, ini seperti menghitung varians. Jadi ibaratnya si error ini seperti standar deviasi dan error kuadrat ini seperti varians. Oke, in order to kita pakai E kuadrat karena ini ya, biar semuanya positive number dan biar kita supaya bisa mencakup higher error. Nah, for all observation in sample, we can accumulate all squared error terms to make sum squared error. Nah, sum squared error itu kalau misalnya kita kalkulasi semua error di setiap observasi. Error pangkat 2 di setiap observasi. Nah, the sum squared error show the amount of total error of regression line. Nah, tujuan dari metode least square itu adalah ini ya. Kita tujuannya adalah mencari beta 0 hat dan beta 1 hat yang meminimisasi SSE atau sum squared error. Nah, makanya ini disebut sebagai metode least square. Oke. Nah, jadi ini ya tadi menemukan beta 0 dan beta 1 hat yang meminimize SSE. Nah, remember your calculus. To find an optimum value of function, you have to find the first derivative and equate it to 0. Jadi kita ingin nilai beta 0 hat dan beta 1 hat yang memenuhi syarat delta SSE dibagi delta beta 0 hat sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya SSE terhadap betanya itu sama dengan 0. Oke. Nah, ya secara formula matematika Anda bisa lihat di sini. Cari turunan pertamanya sama dengan 0, cari turunan pertamanya terhadap beta 1 sama dengan 0. Nah, nanti kita ketemu hasilnya seperti ini. Jadi beta 0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 hat dikali X bar. Lalu yang beta 1 hat sama dengan ini. Oke. Nah, nanti ini adalah least square estimator. Nah, jadi beta ini sebetulnya koefisien ya. Yang beta 0 ini sebetulnya intercept. Jadi ini sebetulnya adalah intercept. Nah, ini sebetulnya adalah koefisien. Koefisien. Nah, beta 0 dan beta 1 ini kita sebut sebagai estimator. Oke. Nanti kalau misalnya ada beta 2, beta 3, nah itu mereka juga termasuk di estimator. Oke, nah ini kalau kita transform ke sini, jadi ini adalah formula dari beta 1 hat. Oke.
Nah, di sini Anda mungkin notice bahwa beta 1 head ini ekuivalen dengan rasio antara covariance XY dan variance XY. Jadi nanti kalau saya ada soal, saya minta Anda untuk cari beta 1, nah itu sebetulnya Anda hanya perlu mencari rasio antara covariance X dan Y dan variance X. Oke. Oke, ini ada contohnya. Jadi ini adalah data yang kita punya. Kita punya berbagai macam merek mobil, lalu penggunaan bensinnya dan kekuatan mesinnya. Oke. Nah, di sini kita punya N-nya 15 dan saya minta untuk mencari beta 1 head dan beta 0 head. Nah, Anda tinggal menggunakan rumus ini dan juga rumus ini saja. Oke. Nah, tapi sebelum itu ya Anda tinggal mencari ini ya. X1 dikali Y1 dikali XI kuadrat, XI dikali YI dikali dan XI kuadrat dan juga sum dari XI dikuadratkan. Oke. Nah, nanti Anda cari menggunakan rumus ini. Nah, Anda akan ketemu hasilnya seperti ini. Jadi ini Y-nya, ini X-nya, ini X kuadrat, ini X dikali Y. Lalu disum aja semuanya. Masukkan rumus ini, nah ketemulah beta 1 head itu sekitar minus 0,063. Nah, setelah mengetahui beta 1 head, Anda bisa mencari beta 0 head. Yaitu yaitu 27,62. Oke. Nah, nanti Anda tinggal masukkan ke dalam persamaan regresinya. Nah, ini kan persamaan regresinya kan tadinya begini kan. YI head sama dengan beta 0 head tambah beta 1 head X1 tambah E kan sebenarnya, tapi karena kita assume E sama dengan 0 ya berarti kan E-nya nggak masuk. Ya, kita assume E sama dengan 0. Oke, nah jadi cukup simpel ya. Ini saya hanya mengulang yang di semester kemarin. Oke. Nah, ini alternatif formula tapi sama aja ya. Anda bisa baca sendiri. Nah, berikutnya adalah menginterpretasi hasil regresi. Jadi ini tadi persamaan regresinya. Nah, apa arti dari nilai-nilai tersebut? Jadi beta 0 itu adalah intercept. Jadi nilai 27,62 ini adalah nilai dari Y ketika X itu sama dengan 0. Nah, jadi nilai dari Y ketika X sama dengan 0 itu sama dengan intercept. Sedangkan beta 1 koefisien, nilai ini itu artinya adalah the additional unit of Y given X increases by 1 unit. Jadi kalau misalnya X-nya naik 1 unit, maka Y itu akan naik sekian. Nah, ini karena minus ya, berarti sebetulnya berkurang karena minus. Nah, jadi instead of additional unit of Y, kadang-kadang saya lebih suka menyebutnya sebagai change. Jadi change of Y given X increase by 1 unit. Okay? In this case, the expected addition value consumption rate given the engine has additional 1 HP. Nah, jadi dalam kasus ini ketika fuelnya itu konsumsinya bertambah 1 unit, ternyata mesinnya itu berubah sebanyak ini atau berkurang sebanyak ini karena minus ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mohon diperhatikan bahwa linear relationship ini tidak sama dengan hubungan sebab akibat. Jadi hubungan mereka ini hanya hubungan korelasi saja ya, bukan kausal. Ini bukan kasual tapi bukan kausal. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh korelasi ya. Jadi ini adalah korelasi number of people who drowned by falling into pool correlates with Nicolas Cage appeared in movie. Jadi ini bukan hubungan sebab akibat ya. Ini kalau di
tarik kesimpulan hubungan sebab akibat, misalnya gara-gara Nicolas Cage muncul di TV lebih banyak orang tenggelam. Nah, kan nggak ada hubungannya ya. Ini adalah hubungan korelasi statistik, bukan sebab akibat. Oke? Nanti ketika Anda belajar ekonometri, Anda akan belajar pendekatan statistik yang menghitung hubungan sebab akibat, tapi bukan dengan regresi ini ya. Nah, jadi mohon diperhatikan. Oke. Nah, ini adalah model regresi kita yang tadi. Nah, ini kalau diplot itu kita punya linear fit line. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel si MPG ini atau fuel consumption dengan mesin mobil itu hubungannya linear. Oke. Nah, berikutnya adalah important quantities. Jadi di dalam regresi kita punya total sum square. Nah, ini mungkin Anda ingat ketika kita melakukan F-test ya, kita juga menghitung ini. Nah, total sum square ini adalah total square deviation of each observation to its mean. Oke. Kita juga punya explain sum square. Ini adalah part of deviation that is explained by regression model. Lalu kita juga punya residual sum squared. Ini adalah part of deviation that is not explained by regression model. Nah, jadi di sini kita punya total of sum squared, di mana ini adalah deviasi dari setiap observasi dari nilai rata-ratanya. Nah, deviasinya ini dipengaruhi oleh dua hal atau dijelaskan oleh dua hal. Nah, yang pertama adalah deviasi karena model regresi, itu yang ini, yang ESS, dan juga deviasi yang dikarenakan hal-hal di luar model regresi, yaitu yang residual sum square. Oke. Nah, kalau untuk rumusnya ya TSS rumusnya begini, ESS rumusnya begini. Oke. TSS sama dengan ESS tambah RSS. Yang berikutnya adalah quality of regression. Nah, jadi salah satu cara untuk memprediksi kualitas dari regresi kita itu yang pertama ya kita bisa lihat dari garis regresinya ya. Tapi kalau dari garis regresi itu kadang-kadang sulit untuk melihat kualitas regresi kita karena ya scatter plot it's too simple. Jadi kita perlu untuk mencari coefficient of determination atau R-squared. Nah, dalam regresi R-squared dicari menggunakan rumus ini. Jadi R-squared 1 dikurangi RSS dibagi TSS. Oke. Nah, R-squared itu sebetulnya apa? Jadi sama dengan ketika kita melakukan F-test ya. Jadi R-squared itu dia menjelaskan how much variation in Y explained by variation in X. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seberapa banyak variasi dependent variable dijelaskan oleh independent variable. Nah, koefisien R-squared ini antara 0 sampai 1 semakin dekat ke 0 itu berarti semakin bagus ya fitnya. Nah, ini contohnya kalau misalnya nilai R-squared 0,85 itu artinya the regression capture 85% of the variation independent variable. Nah, jadi seperti itu. Ini sebenarnya sama dengan yang saya tuliskan di sini. Oke. Berarti kalau 85% berarti variasi Y sebanyak 85% itu dijelaskan oleh variasi X. Oke. Karena yang ada di dalam model regresi kan si X-nya ini ya. Oke. Nah, ini contoh cara menghitung R-squared. Nah, ini Anda bisa baca sendiri aja ya rumus R-squared bagaimana. Lalu nanti kita hitung R-squared-nya. Ini masih contoh yang tadi. Oke. Nah, ini cara menghitung R-squared. Kita punya R-squared-nya 0,7604. Nah, berarti artinya
dengan R squared segini, that's pretty good actually. This means that the engine power explains 76.04 variation in the fuel consumption. Okay. Jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Okay. Nah, ini beberapa properties LS estimator. Jadi ini beberapa ya karakteristik ya least square estimator. Nah, since beta 0 head and beta 1 head itu unknown parameters, dia kan dihasilkan berdasarkan prediksi ya. Jadi dia merupakan random variable. Mereka adalah hasil dari random variable. They can also regarded as random variable ya, karena mereka dihitung dengan random variable, maka dia adalah random variable. Nah, mereka punya expected value dan juga variance. Oke. Nah, jadi expected value-nya beta 0 head itu adalah beta 0 head. Variance-nya itu adalah ini. Jadi 1/n tambah x bar dibagi sigma dikali xi dikurangi x bar kuadrat dikali sigma kuadrat. Yang beta 1 head, expected value-nya beta 1 head, variance-nya adalah sigma kuadrat dibagi sigma dikali xi dikurangi x bar kuadrat. Nah, kita juga bisa mencari standar error untuk beta head 1 dengan rumus ini. Jadi standar errornya, ini kalau di di bab yang kemarin kita bahas, ini seperti standar deviasinya ya. Itu adalah akar dari 1/n-2 dikali RSS dikali sigma dikali xi dikurangi x bar kuadrat. Oke. Oh ya, kalau Anda melakukan regresi dengan software, ini semua bisa dihitung secara otomatis. Nah, berikutnya kita punya Gauss-Markov theorem. If an estimator is a linear combination of the sample observation that has a variance that is less than or equal to any of the other estimator is also a linear combination of the sample observation, the estimator is said to be linear unbiased estimator atau BLEU. Ini sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Apa saja ciri-ciri dari BLEU estimator? Nah, salah satu ciri dari BLEU estimator itu adalah ini yang ada di kotak ini. Jadi sigma squared-nya dia atau sebentar. Nah, oke, kita kembali ke sini dulu ya sebelum ke kotak yang merah. Jadi Gauss-Markov theorem ini mengatakan selama expected value errornya sama dengan 0 dan variance dari errornya sama dengan sigma squared dan covariance antar error di setiap observasi itu sama dengan 0. Nah, maka estimator beta 0 dan beta 1 ini dia bersifat base linear dan unbiased estimator. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya yang pertama ya, expected value errornya sama dengan 0 dan variance errornya sama dengan sigma squared. Lalu covariance EI dan EJ sama dengan 0 ini maksudnya apa? Nah, jadi di setiap observasi kita itu akan ada yang namanya error. Jadi observasi pertama ke kedua atau observasi persen pertama ke persen kedua ke persen ketiga, nah itu akan selalu ada error. Nah, error antara observasi itu dia tidak boleh memiliki hubungan atau covariance-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan covariance-nya antar EI dan EJ harus sama dengan 0. Nah, selama 3 syarat ini terpenuhi, maka estimator Anda beta 0 dan beta 1 itu bersifat base linear unbiased estimator. Nah, bagaimana cara kita mengetahui sigma squared? Nah, there is an estimator for that as well. The unbiased estimator for error variance would be, nah jadi sigma squared yang unbiased itu adalah sama dengan ESS dibagi N dikurangi 2. Oke. Nah, berikutnya adalah confidence interval. Sample standard deviation of beta 1 head would be equivalent to its standard error. Nah, jadi ini tadi ya sudah kita bahas, ini adalah standard error atau
ya standar deviasi ya. Sudah saya bahas tadi di sini. Standar deviasinya itu rumusnya pakai yang ini. Ya. Nah ini sebagai contoh, kalau misalnya kita punya model regresi seperti punya kita tadi, seperti ini, we also obtain information that RSS sama dengan ini, maka kita tahu bahwa sigma xi dikurangi x per kuadrat sama dengan ini. Nah kita bisa mencari standar error untuk beta 1. Oke. Nah menggunakan informasi tersebut ketemu standar errornya sekian. Nah berarti kita bisa menemukan standar error dari beta 1 head. Oke. Nah, berikutnya adalah hypothesis testing. Second, we can also have some hypothesis testing. Nah, di sini pakai t-test ya. Nah, jadi regresi itu hypothesis testing untuk setiap estimatornya itu pakai t-test. Tapi ketika kita ingin menguji misalnya estimator yang banyak secara sekaligus, nah itu kita akan pakai f-test. Oke. Jadi rule of thumb-nya kalau menguji estimator satu persatu itu pakai t-test, tapi kalau bersamaan pakai f-test. Oke. Nah, usually we want to assess whether the regression coefficient reflect any meaningful relationship between estimator. Nah, jadi dengan t-test ini sebetulnya kita ingin melihat apakah betanya itu merefleksikan relationship atau tidak di antara Y dan X. Jadi kalau merefleksikan relationship itu adalah beta satunya itu tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah yang ini ya, relationship antara Y dan X. Nah sedangkan yang beta 0-nya ini adalah yang no relationship. Nah, jadi seperti itu cara kita menyusun hipotesis testing untuk regresi. Nah, ini tes statistiknya two-tail. Nah, Anda cari tes statistiknya menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, nanti rejection region-nya adalah hasil dari, ini cari T ya berarti. Cari T. Hasil dari T-nya dibandingkan dengan critical value. Nah, critical value silahkan buka tabel T. Nah, jadi if the number of sample large enough, we can use z-score. Oke, tapi biasanya di software cuma ada T statistik dan itu tidak masalah ya. T sama Z kalau sampelnya besar itu sama aja. Nah, ini contoh kita ambil tadi modal kita yang tadi. Kita punya standar errornya beta 1 itu adalah ini, dan di sini test whether beta 1 coefficient itu tidak sama dengan 0, alfanya 5%. Nah kita cari T-nya ya. Nah itu sama dengan ini. Oke. Using t-tabel with degree of freedom 15 dikurangi 2. Nah, degree of freedom-nya itu adalah, sebentar. Jadi degree of freedom-nya itu adalah sample size dikurangi sebentar. Dikurangi jumlah estimator kalau saya nggak salah ya. Jadi estimatornya ada beta 0, beta 1, sampel size-nya ada 15. Oke, nah di sini kita punya degree of freedom 13, maka critical value-nya 2,16. Nah, kita juga ketemu p-value-nya 0,00002. Nah, di sini kita rejection region-nya yang ini ya. Apakah T nilai absolutnya lebih besar dari 21,67, dan dalam kasus ini kita mereject null hypothesis ya, karena T absolutnya lebih besar dari critical value. Nah, when we reject the null hypothesis of a regression coefficient, we can say that the coefficient is statistically significant. Nah, jadi statistically significant itu adalah ketika kita mereject null dalam konteks regresi. Oke?
Nah, oke, ini kalau Anda pakai R atau Stata atau SPSS, ini various statistical package when you try to run a regression model. All test statistic usually show up on the summary of your model. Nah, jadi biasanya kalau Anda regress pakai software itu semua tes statistiknya itu keluar ya. Nah, ini contoh yang di R. Saya yakin Anda sudah belajar entah pakai Excel atau Stata atau eViews di semester kemarin. Jadi saya yakin Anda pasti bisa membaca hasil regresi dari software. Jadi di sini kelihatan yang ini adalah beta 0, ini beta 1, yang ini adalah T statistiknya, ini adalah p-value-nya. Nah, ini adalah R squared. Oke. Oke, nah jadi remarks-nya adalah regression among all quantitative and statistical method become one of the distinct feature of economics and business. Jadi di dalam pendekatan ekonomi ya itu kebanyakan, I think most of the approach that we use is regression. So it's really important for you to master it, terutama karena hampir semua tesis S1 ya di FEB itu pakai regresi, jadi sangat penting bagi Anda untuk menguasainya. Dan juga ini akan menjadi persiapan yang sangat baik sebelum Anda mengambil mata kuliah ekonometri. Nanti di ekonometri Anda akan belajar lebih advance, terutama tentang data analisis dan juga causal inference, seperti yang tadi saya sebutkan. Dan mohon diingat bahwa korelasi itu tidak sama dengan causation. Oke. Jadi kalau Anda sedang melakukan regresi, itu jangan pernah Anda katakan bahwa variabel X mempengaruhi Y. Sebetulnya mereka bukan saling berpengaruh atau hubungan sebab akibat ya. Hanya saja mereka adalah hubungan korelasi. Jadi Anda boleh bilang variabel Y dijelaskan oleh X. That's better than mempengaruhi. Oke. Anyway, so that's all I can discuss today. I think we finish for this semester. Good luck for your exam, and hope you enjoy your next semester. Okay, bye bye.